Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Sekarang saya mau ke Mas Sinton Pasaribu dari PDIP yang luar dalam setuju hak angket. Ya, praksinya setuju. Anda apalagi promotornya malah. Apa yang terjadi coba? Terima kasih Bang Karni. Sebelum saya melanjutkan panjang lebar, saya tadi diingatkan ketika kemarin supaya kalem, santun. Karena dikira kadang kalau saya ngomong itu marah-marah, padahal ya style memang begini bang, udah bawaan lahir kayak. Nah, tapi jadi saya sampaikan begini. Kenapa saya ikut mengusulkan angket? Pertama itu, saya ketika nama saya disebut di dalam persidangan KPK, Tipikor, ya. Nah itu saya dipanggil oleh praksi dan saya menjelaskan dan saya mengklarifikasi bahwa saya tidak tahu dengan penyebutan nama itu dan saya tidak pernah menekan, dan sesungguhnya juga saya tidak pernah kenal baik dengan Miriam. Saya tahu nama Miriam itu setelah ramai kasus EKTP. Nah kemudian ketika kami rapat dengan KPK 2 malam, itu saya banyak yang perlu kami dalamin, dan kemudian saya juga minta izin ke praksi supaya saya mengusulkan hak angket. Nah oleh praksi kemudian dipahami karena berkaitan juga dengan diri saya. Nah tetapi saya melihat begini Bang Karni, apapun kalau saya bicara tentang dalam kerangka bagaimana sih narasi pemberantasan korupsi kita pada masa reformasi ini. Saya ketika apa sih tuntutan reformasi, kita teriakan dulu adalah anti KKN. Nah ketika kemudian dari proses reformasi dan demokrasi ini lahirlah institusi-institusi negara, dan satu diantaranya KPK sebagai instrumen negara untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi. Nah, dalam konteks itu saya mengikuti betul, dan kemudian ketika ada yang namanya cicak buaya dulu, saya masih nginap itu di KPK. Artinya apa? Komitmen saya dari sejak di gerakan mahasiswa tahun 98, reformasi dan demokrasi, menentang anti KKN, itulah yang saya pegang sebagai value, sebagai nilai dalam saya berjuang dimanapun, termasuk di dalam parlemen. Nah saya melihat bahwa perjalanan sejak KPK dibentuk tahun 2002 sampai sekarang 15 tahun perjalanan KPK, dan kemudian juga dalam pemberantasan korupsi kita 19 tahun masa reformasi, saya sebagai orang yang memimpikan Indonesia ini bisa bebas dari korupsi, saya lihat kok ini jalan di tempat. Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita internasional itu tidak pernah beranjak dari ranking 90 ya berkisar segitu. Kita perbandingkan kemudian dengan negara-negara di ASEAN tetangga kita, mereka bisa mencapai level di 50. Malaysia sampai 2 kali merubah lembaga anti korupsinya, dan bahkan lembaga anti korupsi Malaysia sekarang juga katanya belajar ke KPK, tapi tingkat persepsi korupsi mereka itu berada di angka yang bagus dan di angka 50. Nah kita tidak pernah bergeser dari itu. Nah saya berangkat dari keyakinan itu Bang Karni. Apakah saya sadar betul ketika mengambil pilihan ini? Ya, ini pilihan yang sangat tidak populer. Sebagai politisi, kalau saya mau cari aman Pak Karni, saya diam saja. Atau mungkin saya berkuar-kuar, wah KPK nggak boleh kita lemahkan, nggak boleh gini. Tetapi itu bertentangan dengan apa, dengan realita yang saya temukan. Saya sadar betul resikonya apa. Kita dicap sebagai pro koruptor, dicap sebagai pro korupsi. Tentu dengan
begini saya semakin berkeyakinan bahwa langkah politik itu harus dilandasi dengan nilai dan dengan komitmen. Saya berkeyakinan bahwa apa yang harus dirubah dari sistem pemberantasan korupsi kita, ya satu diantaranya adalah bagaimana mendorong percepatan pemberantasan korupsi dengan mengefektifkan institusi-institusi penegak hukum lain. Nah, saya mengambil jalan itu, jalan yang tidak populer hari ini, bahkan mungkin membentur tembok, tapi kita dipilih dan kita bekerja untuk sebuah yang kita yakinin harus kita rubah dan harus kita jalani. Nah, itulah yang kemarin saya sampaikan, kenapa pula di parlemen ketika di Komisi 3 semua sudah clear, sepakat, kita mengusulkan hak angket agar DPR, institusi DPR menggunakan hak angket terhadap KPK. Nah, tiba-tiba di parlemen kemudian muncul ketika berhadapan dengan publik, oh ini melemahkan. Itu yang saya teriakkan, nggak boleh begitu, itu politik munafik. Sampai kapan bangsa kita diwarisi oleh mental-mental munafik seperti itu? Nah, inilah sebenarnya apa? Ini juga bagian dari pertanggungjawaban sejarah saya juga. Reformasi itu adalah anti KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan semangat reformasi ini adalah mengawal itu. Nah, kemudian berkaitan dengan angket ini, Bang Karni, yang saya yakini beberapa kali ketika saya ditanyakan apakah saudara menekan Miriam, yang saya yakini bahwa ini betapa bahayanya kalau penyidik memberikan keterangan palsu di persidangan dan itu di bawah sumpah. Konsekuensi hukumnya 3-12 tahun. Begitupun dengan orang yang menekan. Nah, dalam hal ini kita melihat ada yang nggak benar, ya harus kita katakan tidak benar. Kemarin kami rapat dengan pimpinan KPK 2 malam. Satu, pimpinan KPK menyatakan ketika kami menanyakan benarkah ada BAP itu, nggak ada. Kemudian dibantah sama pimpinan lain. Loh, ini ada apa? Nah, jadi karena saya di Komisi 3, saya menangkap dinamikanya, Bang Karni. Ada yang nggak beres, ada konflik antar penyidik di dalam. Kemudian ada pembocoran dokumen yang sampai sekarang belum bisa diatasi oleh KPK. Sama hal ketika informasi tentang kami dituduh menekan Miriam, 1 hari sebelum persidangan, Bang Karni, saya ditanya wartawan, katanya Anda dituduh menekan Miriam 1 hari sebelum persidangan. Artinya apa? Informasi dari dalam dibocorkan dulu keluar. Itu yang biasa berlaku, dan itu apa? Trial by the press, peradilan opini yang muncul nantinya. Nah, ini kan harus kita atasi. Apakah ini angket berkaitan dengan kewenangan yudisial yang dimiliki oleh KPK? Tidak, kita tidak masuk ke ranah yudisial yang ditangani oleh KPK. Silahkan KPK, kita sadar betul bahwa tugas KPK adalah tupoksinya itu penegakan hukum. Kita nggak akan masuk ke sana. Tapi apakah KPK itu dia bukan institusi negara? Institusi negara, buktinya apa? Dia adalah mitra Komisi 3. Maka kami diberikan tugas untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap mitra-mitra kerja kami. Jadi dia adalah institusi negara dan harus diawasi. Nah, kemudian berkaitan dengan beberapa hal tadi, kita melihat mendapatkan laporan masyarakat juga, kita melihat di dalam ada juga pelanggaran etika dan lain-lain. Dalam konteks pelanggaran etika itu kan sungguhnya ada beberapa kasus, ya, termasuk Pak AS pimpinan sebelumnya juga pernah diberikan sanksi. Artinya apa? Dalam SOP KPK itu nanti mungkin bisa ditanyakan dengan Pak Taufikur Rahman Ruki yang mendesainnya, adalah menerapkan prinsip zero tolerance. Tidak ada toleransi. Karena apa? Kewenangan KPK ini kewenangan malaikat. Ya, dia diberikan kewenangan sangat besar karena itulah semangat pada dibentuknya undang-undang itu, Pak Karni. Nah, kewenangan besar ini tidak boleh disalahgunakan oleh oknum-oknum KPK itu sendiri. Nah,
dalam konteks inilah pengawasan itu menjadi penting. Karena apa? Ada terjadi beberapa penyimpangan, termasuk dengan terbitnya SP2. Ketika kita tanyakan kenapa dicabut kembali, oh ada keterangan yang belum kami dalami, ada informasi yang belum nyampe ke kami. Itu yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Nah, kemudian dalam konteks penggunaan anggaran dan lain-lain. Nah, apa yang menjadi ajas dari KPK ini? Bagaimana KPK bekerja secara transparan, akuntabel, ya. Dan kemudian juga dalam undang-undang KPK itu ada 5 pasal secara eksplisit menyebut tentang pertanggungjawaban KPK, ya, kepada publik, kepada presiden, kepada DPR dan juga kepada BPK. Jadi tujuan Anda sesungguhnya itu apakah KPK ini supaya tertib sesuai dengan aturan, ataukah memang mau ganti undang-undang ini? Kalau itu belum ke sana Bang Karni, ininya juga belum. Tapi saya punya bayangan begini, kita dalam mendesain politik hukum pemberantasan korupsi kita juga harus kita dudukkan sama-sama. Semuanya, baik NGO, KPK, pemerintah, DPR, dan lain-lain. Kita harus membicarakan bagaimana rancang bangun pemberantasan korupsi kita ke depan. Kok ini kita nggak beranjak-beranjak maju? Nah, dalam masa reformasi ini kita ditampilkan setiap saat OTT apa segala macam, kesannya pemberantasan korupsi kita sudah berjalan. Nah, ini kan juga nggak benar. Bagaimana peran polisi, bagaimana peran kejaksaan, bagaimana peran lembaga-lembaga peradilan lainnya agar mampu mendorong percepatan dalam pemberantasan korupsi ini. Saya sendiri tidak puas dengan model pemberantasan korupsi sekarang. Artinya apa? Kita ayo bangsa ini, kita duduk sama-sama, kita buat bagaimana sebenarnya desain politik penegakan hukum kita dalam hal pemberantasan korupsi. Karena cara yang kita lakukan sekarang ini tidak begitu kuat untuk mendorong percepatan pemberantasan korupsi tadi. Ya, berarti undang-undangnya yang harus diganti. Saya belum ke sana Bang Karni. Ya, tapi tujuan akhirnya ke situ. Nah, tentu begini, dalam proses pembahasan undang-undang itu kan ada pemerintah dan lain-lain. Iyalah. Nah, ini tadi maka saya katakan tadi, kita harus punya, bangsa ini harus punya kesadaran bersama. Kita tidak cukup menumpukan pemberantasan korupsi kita dengan cara-cara seperti ini. Tidak cukup Bang Karni. Bahwa apa yang dilakukan oleh KPK sekarang ini, bagi saya berpandangan jauh lebih baik ketimbang institusi hukum lainnya. Tetapi ini saja tidak cukup gitu. Tadi Anda bilang bahwa ada konflik di KPK sendiri antara penyidik apa penyidik dan penyidik atau penyidik dan komisioner. Ada Jadi ini kan yang disampaikan oleh pimpinan Bang Karni, pimpinan KPK, bahwa bukan saya yang menyampaikan, saya menyampaikan di forum ini aja. Tapi itulah yang disampaikan pimpinan KPK pada saat rapat dengan Komisi 3 2 malam itu. Pertama, ada konflik antara pimpinan dengan anggota dengan pimpinan, ada pembangkangan. Di situ diceritakan kami ini sudah 10 tahun jadi penyidik di sini. Kalian baru 3 bulan pada pimpinan yang baru. Nanti bisa di cross check itu. Terus kemudian ada di penyidik itu yang menolak adanya penyidik lain. Itu fakta-fakta, dan fakta-fakta ini harus kita sampaikan. Nah, kalau kita tidak sampaikan seperti ini Bang Karni, selama ini kita melihat bahwa di KPK itu sempurna semua. Apa ini berarti ada pimpinan yang mendorong supaya ada angket? Saya nggak pernah kenal tuh pimpinannya Bang Karni. Lo katanya rapat 2 hari 2 malam. Iya, 2 malam itu saya nggak pernah tuh dekat sama pimpinan, bahkan saya tanya sama pimpinan itu. Nggak, di dalam rapat itu nggak ada nggak nada supaya angket ini tidak ada. dimajukan DPR. Kalau pimpinannya tidak ada ini, mereka bekerja menyampaikan itu. Tidak ada mengusulkan angket, kan nggak mungkin dong mereka angket. Nah, tapi pengalaman saya begini Bang Karni, sama ketika Komisi 3 mengusulkan pada saat Pelindo 2, kasus Pelindo 2, dan kemudian menjadi angket. Semua pada saat itu kita terkesima dengan apa yang ditampilkan, dengan bahwa Pelindo ini menguntungkan, saham anak perusahaannya itu milik kita. Ketika kita didalami, diangket, kebongkar semua. Bagaimana saham anak perusahaannya ternyata masih milik asing, dokumennya juga seperti itu, bagaimana praktek
tata kelola yang korup di dalam. Jadi dalam angket itu semua ketahuan Bang Karne. Nah jadi sebenarnya kita tidak perlu dengan membenturkan begini. Kalau kepentingan DPR itu dianggap bukan kepentingan publik, kalau KPK itu dianggap kepentingan, wah ini malaikat gitu. DPR itu dianggap koruptor. Nggak benar juga seperti itu. Bahwa begini, ya kita ketidaksukaan teman-teman, ketidaksukaan kita semua terhadap politisi korup, tapi juga jangan sampai kita berlaku tidak adil terhadap politisi-politisi. Ya, nah jadi kenapa saya katakan ini penting Bang Karne? Sudahlah kita akhiri dengan cara-cara pemberantasan korupsi kita yang ini jalan di tempat, dan sementara perilaku korup dan pelaku-pelaku korupsi itu terus berproses merugikan, mengeruk kekayaan negara ini dan memiskinkan rakyat kita. Apa salahnya ini kita duduk sama-sama, kita desain kembali pemberantasan korupsi kita ke depan agar lebih maju. Kitanya tetap seperti ini, sementara koruptornya mendesain diri lebih canggih. Kita gagal menangkal ini. Ya makanya saya tadi nanya, jadi berarti Anda mau mengganti undang-undangnya? Belum. Ya, kenapa harus balu-balu kalau kita memang mau ganti? Kita DPR kok. Gini Bang Karne, kalau inilah perlunya angket ini untuk mendalami tadi. Di mana sih sisi kelemahannya? Kalau dalam konteks revisi undang-undang KPK juga sudah banyak yang ini mengatur pimpinan. Kalau pimpinan ada yang tersangka, bagaimana cara ada 2 perpu sudah dikeluarkan, tapi kita menutup mata dengan itu. Terus kemudian masalah kewenangan dalam membentuk peradilan itu kan juga sudah dibatalkan MK, tapi kita menutup mata. Asal menyentuh KPK itu tadi yang disampaikan oleh Bung Fahri, kita berhadapan mitos nih, seakan-akan wah gitu loh, orang yang bertentangan dengan KPK ini dianggap tidak pro pemberantasan korupsi. Mohon maaf, aku bilang, mau siapapun saya tantang. Saya ini di DPR, silakan. Lebih bersih mana kita sesungguhnya? Dan dalam track record perjalanan saya, lebih bersih mana kita? Saya itu ukurannya Bang Karne. Jadi kita juga harus membuka diri, porsi terhadap KPK ini juga jangan berlebihan. Ini jadi seperti berhala kita nantinya. Sama komitmen kita pemberantasan korupsi, tapi proporsinya itu jangan berlebihan, jangan sampai overdosis. KPK itu digerakkan manusia, tidak lepas dari human error atau unsur kesalahan. Kita kan harus mengkoreksi itu. Kemarin SP2 udah dicabut aja juga ada human error di sana, dicabut kembali, udah diterbitkan dicabut kembali. Kan kita harus objektif melihat itu. Baik, tadi ada jinggung, ada dituduh menekan Meriam untuk tidak menyebutkan nama-nama. Nama-nama siapa itu? Nah itu dia, kalau ditanyakan untuk tidak menyebut nama-nama, menekan, itu yang kita bingung, karena saya nggak pernah ketemu dan teman-teman yang lain juga nggak pernah ketemu membicarakan itu. Dan saya yakinin ini di ILC nih Bang Karne, dan saya yakinin ya, yang disampaikan penyidik KPK itu adalah keterangan palsu. Keterangan palsu. Saya berani bertaruh untuk itu. Ini kita ngomong fakta. Jadi terdakwa bisa dibayangkan dong, itu penyimpangan. Jadi terdakwanya bukan Meriam lagi dong, pindah bukan. Ya saya nggak tahu lah. Tapi ini ada penyimpangan. Terserah KPK mau mentersangkakan siapa. Tapi penegakan hukum tidak boleh semena-mena, apalagi menabrak hukum. Dan saya yakin, bertaruh saya. Kalau ukuran berani, kita lebih berani lah Bang Karne. Dalam sejarah kita jauh lebih berani. Tetapi ya mbok jangan seperti itulah gitu. Ini suara Anda ini suara fraksi juga? Saya ini kader partai yang melaksanakan tugas ideologi, program, dan melaksanakan tugas konstitusi Bang Karne. Dan saya pertanggungjawabkan itu. Saya dengar ini juga perintah ketua umum. Kader itu tidak perlu diperintahkan hal begini Bang Karne. Ada mana yang harus diperintahkan, mana yang tidak, ya. Dan kalau ini tidak ada perintah sama sekali, saya minta izin ke praksi agar saya mengusulkan hak angket ini, dan praksi memahami. Baik, sekarang saya mau dengar dari Nasdem, Sarodi. Ini penampilan pertama dari anggota baru ini di
ALC. Terima kasih Bang Karni. Yang juga Ketua Perari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Karni dan seluruh senior mungkin yang baru bertatap muka. Kalau saya mengambil kiasan layaknya orang tua yang mengandung anak dan melahirkan anaknya dan membesarkan anaknya, yang harus diawasi dari dia lahir, dia sampai besar, dan kita berharap dia tumbuh sehat. Kan sekarang opininya mengatakan bahwa DPR itu busuk banget gitu. DPR itu koruptor yang memang mendukung hak angket. Berkaitan dengan proses IKTP, selalu konstituen kita sampai nanya, kok Pak Haji menganggap dukungan ini adalah bagian tidak suka dengan KPK? Saya sampaikan bahwa kalau Habib Rizik aja jihad untuk mati dikarenakan faktor lain, saya orang pertama jihad untuk membela KPK untuk lebih kuat dan lebih hebat. Tapi ini bukan karena masalah itu. Yang kita prioritaskan adalah KPK sendiri menjadi bagian untuk memberantas korupsi di negeri ini. Kayak EKTP itu kita berharap semua manusia yang ada disebut dalam persidangan tangkap aja, nggak perlu pusing-pusing. Nah, tapi di sisi lain, apa mungkin orang tua yang membesarkan anaknya, orang tua mau bunuh anaknya? Itu nggak mungkin banget. Ini kiasan aja Bang Karni. Kiasan bagaikan KPK itu lahir dari DPR. Dan kalau dibilang kita mau bunuh, melemahkan KPK, saya katakan kayak Habib Rizik, jihad, jihad gitu kan. Saya juga jihad juga untuk membela KPK lebih kuat. Dan kalau tadi Bang Karni nanya sama Mas Sinton tentang undang-undang dirubah, saya juga nggak setuju. Kenapa? Kalau undang-undang dirubah untuk memperbaiki tingkat kinerja yang lebih baik, kita lebih senang. Tapi opini publik kalau udah merubah undang-undang pasti bilang DPR itu melemahkan KPK. Dan ini selalu menjadi hasutan luar biasa. Kita malah dibikin meme, jangan pilih lagi anggota DPR yang mendukung hak angket. Kadang saya berpikir Bang Karni, wong saya yang kampanye kok ribut bikin meme, jangan pilih lagi anggota DPR yang memilih hak angket. Saya merasa bahwa hak angket ini diungkapkan bukan untuk melemahkan KPK, tapi memperkuat dalam sistem internal yang dilakukan KPK. Dan sangat disayangkan kalau opini dari segala macam aspek membuat seolah-olah DPR ini busuk. Sedangkan lembaga ini adalah yang tadi bilang Pak Fahri mengatakan bahwa kita nggak bisa menghakimi orang, nggak bisa menghakimi lain-lain misalnya gitu. Dan ini menjadi satu hal, apa sih maksudnya yang disampaikan tadi? Hak angket ini tujuannya, kalau Bang Karni sampaikan tadi Pak Fahri, kita pengen ini perbaikan dalam rangka bahwa aspek yang dilakukan opini bahwa melemahkan KPK itu tidak benar. Yang disampaikan Mas Sinton, saya setuju. Tapi yang Bang Karni sampaikan merubah undang-undang, saya nggak setuju. Karena gimana ya, orang katanya itu dari sistemnya pun udah keliru, kekuasaannya terlalu mutlak. Ya gak bisa aja kita teriak-teriak aja dengan hak angket. Harus undang-undangnya itu yang diubah. Kalau sistem harus diubah. Kenapa DPR kepingin itu tapi kemana-mana dulu gitu loh. Nggak langsung aja ke sasarannya. Enggak. Kalau sampai sasaran menggantikan undang-undang,
saya nggak akan pernah untuk tanda tangan hak angket. Tapi kalau untuk memperbaiki kinerja dalam aspek yang lain-lain yang tadi diceritakan Mas Hinton, saya makanya ajukan hak angket itu yang melekat sebagai anggota DPR. Dan hal lain adalah kita pengen bahwa kinerja KPK atau memberantas korupsi di negeri tercinta ini adalah bagian yang utama yang dilakukan sampai hari ini. Opini begitu hebatnya, tapi jangan sampai kewenangan itu melampaui batas. Jangan lagi nanti seolah-olah DPR ini karena faktor angket dimunculkan dengan berproses Fahri Hamzah mengetok palu dengan tidak semestinya, opini berbalik lagi. Nah, saya berharap ini bagian dari mana untuk menjelaskan kepada publik untuk tidak mengatakan bahwa DPR melemahkan KPK, tapi untuk menjadikan kinerja yang dilakukan oleh KPK yang memakai uang negara atau berkaitan dengan yang lain itu kita sampaikan. Toh akhirnya jangan panik juga. Toh sama-sama akhirnya nanti orang hak angket mulai disorot misalnya. Wah, ini yang mengajukan hak angket ada beberapa orang nama sudah mulai disorot-sorot. Dan kita berharap KPK, saya sampaikan kepada konstituen, saya cinta KPK. Kalau dibilang save KPK, ayo kita selamatkan KPK. Tapi bukan mengatakan DPR itu busuk, melemahkan, seolah-olah melemahkan selalu KPK. Ya kalau hanya sekedar supaya kinerjanya membaik, saya kira nggak perlu angket ya, cukup rapat dengar pendapat aja. Nah itu sudah dilakukan sebenarnya. Jadi aspek kemarin rapat sebenarnya kawan-kawan dalam pertanyaan yang memang belum bisa dijawab, apakah rekaman itu ada? Tapi dari KPK menjawab dalam landasan yang lain bahwa kita tidak mau membuka rekaman tersebut. Dan ini menjadi pertanyaan, apakah itu rekaman ada atau tidak? Ya kalau kita lihat undang-undang kebebasan informasi memang BAP nggak boleh dibuka. Oh iya, itu wajar, itu penting. Ya, tapi rekaman itu kan dalam BAP. ya, rekaman itu menjadi dalam persidangan yang diminta kawan-kawan kita di Komisi 3 bahwa kalau memang tidak bisa dipublis dalam rapat tersebut, kan bisa diminta. Apakah rapat ini bisa rapat tertutup untuk menyampaikan tidak dalam kultur yang terbuka untuk menghindari hal-hal yang luar biasa. Tapi sampai 2 malam itu menjadikan isunya kencang untuk tidak dalam konteks untuk menjawab. Jadi gara-gara itu ada angket. Tidak juga sebenarnya, tapi memang ada hal-hal lain lah yang mungkin dari laporan-laporan tentang ada aspek yang lain misalnya. Ini kan menjadi kita sebagai anggota DPR yang punya hak angket yang melekat di kita, ini yang kita tujukan kepada KPK. Baik, antara sebelah kiri dan sebelah kanan ada sebuah taman. Di kiri ada tindakan yang buruk, di kanan ada yang bagus. Kita menunggu di tengah-tengahnya. Jalaluddin Rumi. Kita istirahat sejenak.